ngerti. One, two, three, four, five, and action. Hai guys, di sini Dandi. Ya, welcome back with me. So, in this moment, I want to bring you to my friend house, my host friend, rumah teman saya, my friend house. Ya apa sih ya, mau bahasa Inggris, yang mereka mau bahasa Inggris ya kan. Gua mau ngomong sesuatu tentang bahasa Inggris nih. Jadi I want to bring you to my friend di kok di in Purwoharjo Village. Ya, ini Jupiter Racing di depan. Jadi riding hari ini ditemenin sama Sultan, Basit, Dian, Imam, dan juga Vina. Ini kebetulan saya goncengan sama Susi Sultan, kemudian Basit sama Dian, dan Imam sama bebeknya, couple of the year, Vina. Jadi saya nggak bawa pacar Aing kali ini karena dia lagi sibuk di rumahnya, karena kakaknya habis lahiran guys. Jadi di kesempatan kali ini saya cuma mau ngomongin apa ya juga. Sebenarnya sih bingung mau bikin konten apaan, karena belum ada belum ada planning mau bahas apa atau membahas ini atau bahas itu. Yang pertama sih mau minta maaf dulu ke teman-teman semuanya. Mungkin channel saya sempat vakum beberapa bulan, nggak sampai setengah tahun kok, dan juga bahkan nggak sampai 1 tahun vakumnya. Mohon maaf banget karena jarang upload ya, because saya sibuk skripsi guys. Sibuk skripsinya itu dalam hal penelitiannya itu lama guys. Di lapangan itu atau di sawah itu kurang lebih 4 bulan. Kemudian nanti sesi revisinya ada lagi kurang lebih 1-2 bulan ya kan. Itu malah tambah sibuk lagi, karena revisi itu semakin cepat kita revisi ya semakin cepat kita lulus guys. Ya, kembali ke topik. Ini mungkin akan jadi video yang panjang sekali, karena perjalanan ke Purwoharjo ini ya kalau normal sih maybe setengah jam nyampe, maybe loh ya, karena ini saya bawa 2 motor lagi, jadi ya harus tunggu-tungguan gitu. Ya, sebenarnya saya kenceng-kenceng bisa, tapi kasihan si Basit. Kalau si Imam sih mampu banget. Kalau si Basit ya mampu banget sih. Kalau si Imam ya masih mampu lah. CB 150 bisa ngejar lah. Tapi kalau si Basit matanya agak minus kurang dikit. Dan juga bawa cewek, bawa si Dian, kemudian bawa Vario guys, takutnya nggak bisa ngejar kalau kencang-kencang. Dan ngomongin keadaan sekarang ya, ini banyak banget loh sepeda-sepeda goes, tapi itu sih goes Axian kalau nggak salah, karena ada Ravage, ada Funkis tadi. I think it's goes aksi santai aja sih. Ini di depan Aing juga ada. Ini ada apa cuy? Giant sama Siski UD7. Ini mau kemana ya?
Ya kalau ngomongin dunia MTB sih masih belum mati ya, khususnya untuk tahun ini, dan mungkin buat tahun depan juga masih belum mati. Artinya ini memang bukan hobi musiman. Kalau hobi musiman itu ya mungkin cuma 6 bulan, cuma 1 tahun, setelah itu tahun selanjutnya udah nggak ada. Tapi ini masih banyak peminatnya, dan masih belum bisa dikatakan sebuah penurunan sejak hobi sepeda itu digandrungi, guys. Itu Fox 36 beneran ya? Emang Fox 36 ada yang hitam extensionnya? Kalau itu sih Ion, saya udah pasti itu Ion, meskipun dia apa namanya, modifikasi decal Fox, saya masih bisa nebak itu Ion, karena saya tahu guys karakteristik fisiknya si Ion sama si Fox itu saya tahu. Saya juga pernah pakai Fox, juga pernah pakai Ion, guys. Dan ini habis kemana ya? Enggak loh, ini maksudnya kan dia kan dari arah utara, dari arah kota, terus dia mau ke selatan. Artinya kan mungkin ya sekarang jam setengah 11, guys. Mungkin udah selesai dari mana gitu. Tapi tadi arahnya dari arah timur. Di timur ada bike park kan? Kayaknya sih nggak ada. Setahu saya sih bike park itu ya cuma ada erek-erek, kemudian Gantasan, kemudian Gumarang, kemudian ada di Kalibaru itu satu. Yang saya tahu sih cuma 4 tuh ya, sama Sri Wulung. Yang saya tahu sih cuma itu. Tapi entah ini tadi dari mana, tapi rame banget. Dan kalau buat tahun depan sih kayaknya masih tetap rame aja persepedaan di tanah air, khususnya di Kabupaten Aing ya, di Banyuwangi. Karena di Banyuwangi juga mulai tahun ini itu ada event buat MTB loh, sama Bupati itu dibuatkan event namanya Banyuwangi Downhill apaan ya, lupa pokoknya ada event downhill. Tempatnya itu ada di Gantasan Bike Park yang ada di kaki Gunung Ijen. Itu kaki apa lereng sih? Kaki sih kalau menurut saya. Yang ada di kaki Gunung Ijen itu ada Gumarang, kok Gumarang sih? Ada event Ijen Downhill kalau nggak salah. Ya itu di sana diadakan event oleh Bupati. Kemudian ada event enduro kalau nggak salah, tapi entah saya lupa. Di kalender wisata Banyuwangi itu ada, guys. Si hook saya masih mangkrak ya, kurang lebih itu juga agak lama sih, 3 bulan lebih, bahkan 4 bulan lebih nggak pernah saya pakai karena ya nggak sempet, guys. Udah ditinggal ke sawah capek gitu ya, nggak sempet. Itu di depan ada sepeda apaan tuh, masih banyak loh anjir. Coba kita tengok ya. Itu ada apa ya, Cascade atau Premier ya, saya kurang hafal juga line up-nya anu kurang hafal. Dan juga ada Trail Ricochet T120, entah yang berapa, titik berapa, 2.0 atau mungkin 3.0, pakai Rockshox. Ya dekalnya kurang masuk sih. Rockshox setahu saya nggak ada yang Stanchion Gold kan. Harusnya kalau Stanchion Gold itu ya pakainya Fox. Ya udah pasti Fox sih. Kalau Santur saya nggak pernah lihat ada Santur Stanchion Gold. Kemudian di depan ada lagi satu mobil berisikan sepeda DH 1, 2, 3. Wah anjir, sepeda DH semua loh. Kemudian ada Siskiyou T8 repaint. Wah, ya masih idaman saya juga sih sepeda DH. Saya sementara masih punya sepeda AM semi enduro karena driver 160 sih ya, apa namanya,
forknya juga pakai fork yang murah sih ya, nggak pakai yang fork performance. Dan mungkin semoga aja, disemogakan saja ya kan, diberikan kesempatan lagi buat goes, biar cari sehat lagi, dan biar bisa ngerasain euforia goes lagi guys. Karena ya siapa yang nggak kangen coba goes kayak gitu. Ini lagi di belakang saya si Sultan. Aslinya tuh dia kalau diajak goes itu mau guys, tapi karena sepedanya kurang mendukung jadi agak males aja sih. Dia mau kalau ada temennya lagi gitu, nggak mau kalau berdua. Padahal kalau saya sih berdua juga gua jabanin kalau kata orang Jakarta. Ya sempat ada niatan buat jual sih si Trail Rig itu, si Tiwi sempat saya mau jual. Kayaknya enakan dikasih nama Tiwi aja deh, karena kan Trail Rig Tiwi. Sempat ada niatan jual juga karena saking lamanya nggak pernah kepake, dan juga lagi pengen sesuatu yang lain. Ya mungkin itu sih yang yang buat paradigma kalau hobi itu musiman. Sebenarnya hobi itu musiman ada lagi nih. Wow, itu sih specialized. Ada specialized tadi guys, specialized sama apa yang depan tadi. Sebenarnya kalau hobi dibilang musiman itu gara-gara diri kita sendiri aja sih. Kok bisa ya kayak gitu, paradigma itu dibuat oleh diri sendiri? Ya sebenarnya goes itu bukan hobi yang musiman. Asalkan dia suka sama goes pun, asal dia suka sama MTB pun, ya dia akan terus main MTB guys. Dan paradigma itu dibuat oleh diri kita sendiri. Ketika kita udah bosen sama hobi kita, kemudian kita menjual peralatan hobi kita, itu kalau menurut saya lebih cocok dibuat kalimat hobi musiman gitu loh. Sebenarnya kalau dalam satu desa itu ada 100 orang pemilik MTB, terus misalkan tahun depan itu tinggal 50 MTB, itu bukan dikatakan hobi musiman sih. Karena ya yang pertama masih ada pemilik MTB, kemudian yang kedua masih ada aktivitas yang dilakukan oleh orang dengan MTB-nya. Artinya MTB ini masih beroperasi. Selama MTB ini masih beroperasi, ya tidak bisa dikatakan sebuah hobi ini vakum gitu loh guys. Yang musiman itu sebenarnya jiwa kita, bukan objek hobi kita. Kalau saya mau jual MTB, kira-kira pengen nggak sih? Ya pengen sih, pengen. Tapi juga ada beberapa kayak penghambat gitu loh. Penghambat dalam artian nggak aku jual dulu dah, nggak saya jual dulu. Misalkan saya masih keinget sama kenangan goesnya, terus ya masih butuh juga buat sarana olahraga, buat alat olahraga, ya kan, daripada beli lagi nanti. Tapi pada suatu momen juga pengen dijual karena lagi pengen yang lain. Dulu sih waktu punya MTB itu guys, wah anjir, upgrade terus. Hampir semua part yang ada di MTB itu saya upgrade, ya kurang lebih dari part MTB itu, dari aksesoris MTB itu ya 70-80% upgrade semua. Dari si trail clip itu saya juga banyak upgrade, kemudian jual frame, akhirnya dapat part-part yang sudah di upgrade dan kemudian dipasang di frame Tiwi ini, si Tiwi. Jadi dulu belinya nggak full bike guys. Dulu belinya
dulu belinya frame only biar murah juga, karena ya waktu itu budget memang lagi nipis banget, hasil nabung selama 3 bulan. Kita loyal banget, maksudnya loyal itu ya gini, kalau misalkan kayak hobi sepeda nih, hobi sepeda kan kita juga mau menunjukkan seberapa cakep kita merawat sebuah sepeda, karena merawat sepeda itu nggak gampang loh guys, nggak murah juga. Kalau orang yang bener-bener expert ngerawat MTB itu ya dia maybe seminggu sekali dibawa ke bengkel sepeda, kemudian diganti part-part yang perlu diganti ya kan, kayak misalkan rem atau kampas. Kalau memang ya apalagi dia seorang atlet ya kan, dia seorang penikmat bike park ya, dia bakal sering ganti part, karena mainnya kan expert guys. Beda kalau main di Axian aja, main Axi biasa beda. Rawat MTB itu gampang-gampang susah, tergantung niat kita sendiri sih, tergantung niat kita. Kalau saya dulu sih memang perhatian banget ke MTB, ada yang sekali ada yang nggak enak langsung saya bawa ke bengkel ya. Kalau ada yang perlu diganti ya diganti, demi kenyamanan bersama aja. Kalau udah kita nyemplung ke suatu hobi itu loyalitasnya tinggi banget, bahkan kita sampai bahkan kita sampai rela keluar ratusan ribu atau mungkin bahkan jutaan buat mempercantik tampilan dari sepeda kita, karena dibalik upgrade itu ada pride tersembunyi, ada pride yang harus tertulis gitu loh, agar kita itu bisa menunjukkan seberapa pintar kita merawat, kemudian mengembangkan MTB kita. Mengembangkan ini dalam artian ya, kalau misalkan remnya kurang cakram, kurang pakem, itu kita ganti rem dengan yang kualitasnya lebih tinggi. Misalkan dari MT 200 kita upgrade ke Maguire, kok Maguire sih, Magura kalau nggak salah, atau mungkin dari MT 200 ke Tektro Orion gitu misalkan, atau dari MT 200 ke SRAM, itu kan ya sama aja. Karena di dalam upgrade itu ada pride tersendiri, artinya ya cuma beberapa orang aja sih yang mungkin bangga kalau dia upgrade dari yang standar ke yang entry level. Mungkin mereka akan sedikit bangga ya kan. Ya kalau namanya udah hobi itu ya apa aja dilakuin guys. Kayak saya dulu waktu pegang si Cliff itu, anjir gua beli ini pertama kali. Barang MTB yang saya beli pasca pegang Cliff itu apa ya dulu, ya kalau nggak salah sih ban sih dulu itu. Oh bukan, setir ding. Dulu pertama kali beli setir, beli handlebar. Dulu apa ya handlebarnya ya, pokoknya dulu tuh antara handlebar sama ban itu diganti dulu. Saking, kalau ibarat kata orang trader sekarang, FOMO. Kalau FOMO-nya saya dulu beli ban itu salah guys. Udah tahu kan sepeda saya sepeda XC, beda jalan raya, beda ngaspal, beda lumpur-lumpur dikit lah. Tapi malah saya beliin ban downhill guys. Ya yang pertama saya juga nggak tahu. Saya pikir semua ban itu sama. Ya namanya juga kalau kata orang sini menter lah. Saking FOMO-nya saya beli ban dulu sampai saya pikir ban itu ya sama aja. Kemudian saya pilih ban yang kembangannya itu lebar,
kembangannya itu kayak wah ini ban-ban pakem nih, saya pikir gitu kan. Terus saya beli, ya kemudian tanpa saya research terlebih dahulu ya kan, tiba-tiba beli. Kemudian beberapa minggu setelah beli itu saya research, ternyata ban yang saya pakai itu ban downhill, sementara sepeda saya XC. Ya kan nggak masuk guys, kalau ban downhill dibuat ngaspal juga beratnya minta ampun. Tapi saya waktu itu mikirnya, wah kok sama aja ya, maksudnya tinggi iya tambah gagah, beratnya sih belum kerasa, nggak kerasa bedanya karena masih pemula mungkin ya. Kerasa lebih tinggi aja karena ya apa, motifnya kan agak timbul lumayan banyak, 1-2 cm kalau nggak salah, bahkan ya kelihatan makin gagah aja sebenarnya, bego. Terus karena FOMO, saking FOMO-nya dulu itu saya pikir ban itu satu bungkus dulu saya beli Maxxis ya, Maxxis. Ini bukan video endorse dari Maxxis, tapi memang adanya dulu tuh Maxxis, masih belum kenal Swaldi. Maxxis itu saya pikir dalam satu ikat yang udah diplastikin itu isinya 2, kan gede banget bannya ya, kan bannya gede banget. Kemudian saya pikir ya udah dah, harga 400.000 beli 2 itu mah. Tapi setelah dibuka, anjir loh mas, ini cuma 1. Saya tanya gitu ke teknisinya, loh iya mas kan 1. Anjir, saya pikir 400.000-an itu udah dapat 2, lo kan ini gede. Enggak mas, ini 1. Astaga. Terus saya pikir, terus ini kalau dipasang depan, yang belakang masih original, nanti kayak ngangkat dong mas. Ya iya mas, makanya ya beli 2. Iya, gimana lagi ya kan, budget cashnya ada 400.000, kemudian harus nambah lagi 400.000. Ya kebetulan di daerah sana ada ATM-nya. Terus ya udah ambil ATM terpaksa lah, langsung saya beli tuh 1 pasang bannya. 400.000 mayang. Sebenarnya kan 400.000 itu bisa dibuat beli yang lain guys. Ini udah nyampe Purwoharjo. Di sini ada bakso enak loh. Nanti juga mau beli sepatu sih, mau beli sepatu bola, karena sepatu bola saya kemarin udah laku. Ya oke, mungkin segitu dulu aja video running down yang sangat panjang. Semoga bermanfaat. Dan kalau nggak salah sih ini di sini rumahnya Heru. Oke guys, mungkin segitu dulu aja videonya ya.